Siapa kita? SMK SMK bisa SMK Negeri Poncol. bisa hebat berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Kartika Andini Umu Salamah dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada kesempatan dan momen ini, kami dari YouTube SMKN Poncol akan melakukan bincang dengan Bapak Kacapdin. Boleh ya Pak? Boleh. Terima kasih sudah tahu, sudah satu frame dengan kami di tengah kesibukan Anda. Iya. Kalau boleh tahu nama lengkap dan gelar Anda apa Pak? Nama saya Dr. Andes Haji Nurhadi Hanuri, Magister Manajemen. Terus untuk itu Pak, alamat rumah domisili sekarang? Alamat rumah saya di Perumahan Kertosari Indah, Ponorogo, Blok H nomor 12. Ya. Untuk tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Madiun, tanggal 31 Maret 1967. Ya. Dengan ini bisa menjadi seseorang yang hebat seperti ini, riwayat pendidikannya bagaimana Pak? Bisa begini, sesungguhnya kalau dikatakan hebat ya tidak hebat, karena saya ya juga seperti ini aja. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwasanya untuk bisa sukses itu berawal dari punya motivasi. Ya, kita harus punya motivasi dulu untuk menjadikan diri kita sukses. Ya. Ditunjang dengan bagaimana kita kalau kualifikasi itu juga harus mengikuti. Ya. Karena tidak mungkin kita tidak akan memberi kualifikasi untuk bisa dipercaya orang-orang lain. Ya. Saya belajar di SMA dari awalnya SD-nya itu SD Negeri 3 Dolopom, kemudian saya SMP-nya SMP Negeri 1 Dolopom, SMA-nya SMA Negeri 1 Uteran, kemudian saya kuliah di PGRI Madiun, kemudian saya kuliah di S2-nya di STIE Indonesia Malang. Ini yang secara akademik yang saya lakukan. Sebenarnya masih punya keinginan untuk melanjutkan jenjang perguruan yang lebih bagus lagi, dan itu bagi anak muda mestinya harus bisa mengikuti sampai ke sana, sehingga nanti yang namanya koalisi akademik akan mengikuti bagaimana kita bisa menempatkan diri yang terbaik di suatu yang akan datang gitu. Kalau boleh tahu, seandainya kalau Anda masih punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mau melanjutkan kemana gitu? Iya, ya seiring dengan program pendidikan yang sekarang ini saya kelola, yaitu di Magister Manajemen, otomatis kita nanti akan menyesuaikan tergantung di mana nanti kita itu mau memilih dari program-program Magister Manajemen yang menarik. Kan ada perguruan tinggi yang menjadi program unggulannya di situ menjadi satu yang lebih bagus, sehingga nanti kita akan milih ke sana. Namun demikian lihat daripada kesempatan apa dari kita melanjutkan itu untuk karir jenjang kedepannya itu masih nutut sampai sejauh mana, ini yang mau dipertimbangkan lagi. Iya. Terus untuk itu Pak, riwayat pekerjaannya jenengan mulai dari pertama sampai menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo. Iya. Oke, ini mudah-mudahan Anda bisa menyemangati ya. Berawal dari saya diangkat menjadi guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Jiwan Madiun. Di sana saya mengukir prestasi selama 11 tahun. Dan bersama anak-anak bisa membantu anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sampai ke prestasi-prestasi non-akademis. Karena bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif untuk membimbing anak-anak itu bisa berkembang potensi yang dimilikinya. Setelah itu saya diberi kesempatan untuk mutasi ke SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo pada waktu itu tahun 2003.
tahun 2005 saya mengikuti seleksi guru prestasi tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya juara 1 dan mewakili Ponorogo untuk di tingkat provinsi. Tapi di tingkat provinsi saya belum berhasil. Tahun 2006 ya, saya mengikuti seleksi kepala sekolah. Nah, alhamdulillah saya lolos dan saya menduduki peringkat yang pertama. Tetapi saya tidak langsung diangkat karena waktu itu usia saya masih muda. Ya. Sehingga yang diberi kesempatan oleh pemerintah daerah itu adalah mereka yang usianya sudah cukup untuk dipertimbangkan jadi kepala sekolah yang senior gitu nggih. Akhirnya saya menunggu sampai 2012. Sehingga durasi yang panjang itu nggih. Namun demikian saya yakin kok kalau memang pekerjaan itu mau diberikan kepada saya, insya Allah itu pasti saya dapatkan. Tetapi kalau tidak, berarti saya tidak akan kecewa karena masih ada peluang untuk meraih prestasi-prestasi yang lainnya. Tetapi pada waktu itu saya mencoba untuk mendirikan sebuah sekolah, yaitu sekolah Darut Taqwa, di mana boarding yang dilakukan, dan sekarang itu muridnya sudah luar biasa dari setingkat MTS, kemudian SMP, dan bahkan baru 2010 kemarin kita mendirikan yang SMA. Dan alhamdulillah anak-anaknya santrinya banyak sekali dan cukup untuk itu. Kemudian tahun 2012 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ngerayun. Sekolahnya kecil, muridnya tidak ada awalnya, sehingga banyak guru-guru itu merasa semangatnya kurang. Akhirnya kita motivasi dari satu angkatan itu cuma 20 siswa, akhirnya menjadi satu angkatan itu bisa 150 siswa, sehingga sekolah itu bisa mengalami satu perkembangan yang cukup bagus, baik dari segi sarana prasarana peserta didik maupun prestasinya peserta didik. Tahun 2014 saya dipindahkan ke SMA Negeri 1 Badekan. Nah, alhamdulillah di sana bersama dengan anak-anak semuanya kita bisa menciptakan budaya prestasi yang sampai sekarang itu setiap hari anak-anak itu bisa menghasilkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun di bidang non akademik. Dan pada waktu itu saya disuruh mengikuti kegiatan lomba kepala sekolah berprestasi dan saya lolos untuk juara 1 di tingkat kabupaten pada waktu itu. Terus saya dikirim ke Surabaya untuk ikuti seleksi di tingkat provinsi. Tahun 2016 saya gagal. Tahun 2017 saya ngikuti lagi seleksi kepala sekolah berprestasi dan lolos lagi juara 1 di tingkat kabupaten. Kemudian masuk di tingkat provinsi, saya juara 1 di tingkat provinsi. Akhirnya mewakili di tingkat Jawa Timur, di tingkat nasional. Bahkan itu bersamaan dengan guru saya, gurunya juga juara prestasi tingkat provinsi. Saya kepala sekolahnya juga juara prestasi kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi juga. Akhirnya muncullah anak-anak yang prestasi-prestasi juga mengikuti jejak kita. Itu adalah mengawali dari kita memberikan contoh kepada mereka dan mereka juga termotivasi untuk bisa mengikuti bahwa prestasi itu penting untuk masa depan kita gitu ini. Terus berikutnya tahun 2017 2018 saya ditugaskan untuk PLT di SMA Negeri 1 Babatan. Itu selama 6 bulan. Setelah itu di tahun yang sama saya disuruh untuk menjadi PLT di SMA Negeri 2 Ponorogo juga selama 6 bulan juga. Nah setelah itu saya ditugasi untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Dolopo, SMA Negeri 1 Ponorogo, dan di situ saya bisa mengukir prestasi bersama anak-anak itu pada Olimpiade OSN itu nggih. Dari 9 mata pelajaran juara 1 itu SMA Negeri 1 Ponorogo bisa meraih juara satunya itu ada 7 mata pelajaran. Dan juara 2 sama juara 3-nya itu terkumpul menjadi 27 medali, baik juara 1, juara 2 maupun juara 3-nya. Dan anak-anak dikirim ke tingkat pusat dan alhamdulillah mereka ada yang lolos dan berhasil. Dan bahkan dari segi non akademiknya kita bisa mengirimkan anak-anak itu juara sampai di Buenos Aires di Argentina. Ya, mendapat medali emas untuk juara desain poster. Ya, desain poster untuk Olimpiade tingkat internasional di Argentina itu. Dan tahun 2020 saya ditugasi untuk menjabat sebagai kepala cabang dinas dan sampai sekarang ini bisa menemani kita sama-sama untuk bisa saling sharing dan pengembangan sumber daya manusia baik SMA, SMK, PKLK
yang ada di cabang dinas pendidikan wilayah Ponorogo ini. Nggih. Dan ada lagi? Terus untuk Kacabdin itu kan wilayahnya Ponorogo. Betul. Kenapa kok Ponorogo, Pak? Kan padahal Poncol ini masuknya Magetan. Begini, jadi di Jawa Timur itu ada 28 cabang dinas. Sehingga sedangkan kabupatennya itu ada 38. Sehingga Ponorogo itu digabung dengan Magetan dengan nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo yang meliputi Ponorogo dan Magetan. Sehingga hanya namanya saja bahwasanya Cabang Dinas Wilayah Ponorogo. Waktu itu juga ada cabang dinas di Magetan, tetapi karena ada perampingan struktur organisasi, maka yang di Magetan itu dijadikan satu dengan Ponorogo gitu. Terus Bapak ini sebagai Kacabdin, ya. Saya jujur saja baru tahu. Terus setahu saya di dunia sekolah itu cuma guru, murid, kepala sekolah, terus kayak cuma warga sekolah lainnya. Terus Kacabdin itu sebenarnya apa, Pak? Kami yang siswa ini ingin tahu. Oh gitu ya, jadi cabang dinas pendidikan itu adalah merupakan sesuatu kepanjangan tangan daripada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang mana di situ diserahkan sebagai administratornya adalah seorang kepala cabang dinas. Di mana di dalam cabang dinas itu ada tiga komponen. Satu Kasubag Tata Usaha, kemudian Kasih SMA, Kasih SMK, diikuti oleh staf-staf masing yang ada di situ, yang mana masing-masing itu diberi tugas untuk mengelola sesuai bidangnya. Kalau Kasih SMK berarti menangani SMK seperti SMK Poncol dan sebagainya, sedangkan yang Kasih SMA juga menangani sekolah-sekolah di bawah naungan SMA bersama PKLK-nya. Sedangkan Kasubag itu yaitu mengelola ketenagaan mulai dari SMA, SMK, PKLK itu di bawah naungan cabang dinas itu sendiri gitu ya. Saya ingin sharing-sharing tentang suka dukanya selama menjadi Kacabdin itu apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Kalau sukanya adalah kita bisa untuk memberikan mencoba untuk mendekatkan diri dengan semua lembaga-lembaga yang ada, sambil memberikan masukan-masukan yang terbaik apa yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut agar supaya lembaga itu muncul suatu prestasi-prestasi yang luar biasa. Kemudian mengenai dukanya, sebenarnya tidak ada duka, dimanapun kita bekerja itu harus suka. Tetapi kalau dipaksa harus menjawab dukanya adalah karena luasnya wilayah yang harus kita kelola, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan komunikasi-komunikasi itu. Namun demikian, dengan kondisi apapun sebagai ASN itu tidak boleh mengeluh. Yang penting harus bisa mampu berbuat, memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh lembaga dan juga tenaga kependidikan agar supaya mampu berbuat yang baik dalam melayani pendidikan itu menjadi lebih maksimal kepada masyarakat tersebut. Terus video YouTube ini kan nanti ditonton siswa dan warga SMKN Poncol serta masyarakat umum. Melalui video YouTube ini apa pesan-pesan Bapak untuk kami di Poncol ini? Bagus, ya ini saya senang sekali ini. Melalui YouTube ini saya punya pesan kepada anak-anakku sekalian yang sedang belajar di SMK Negeri 1 Poncol. Jadikanlah diri kalian itu punya semangat yang luar biasa untuk membangun. Karena masa depan itu suksesnya itu berawal dari diri kalian sendiri. Kalau sekarang pada saat kalian itu memilih dunia kalian itu adalah di dunia SMK, maka berangan-anganlah, berpositif thinking bagaimana ke depan kalian menjadi orang-orang sukses melalui dunia kewirausahaan yang seperti apa. Jangan hanya berharap bergantung untuk menjadi pegawai negeri atau apa, karena peluang untuk menjadi pegawai negeri itu sangat sulit sekali. Sedangkan peluang untuk kewirausahaan, melakukan menjadi wirausahawan muda itu sangat peluang besar peluang itu. Sehingga bergabunglah dengan pembina-pembina yang terbaik, berkomunikasilah dengan dunia usaha, dengan dunia industri yang terbaik, dan berjadikanlah diri kalian itu menyiapkan menjadi kewirausahaan muda yang terbaik, yang ke depan menjadi sukses, yang akhirnya nanti kalian bisa menjadi manajer dan direktur pada perusahaan yang kita ciptakan masing-masing gitu. Insya Allah siswa-siswa SMK Negeri 1 Poncol ini ke depan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang sukses seperti yang dibanggakan oleh orang tua, masyarakat, dan negara di masa yang akan datang nanti. Terus itu Pak, tokoh nasional maupun luar yang menginspirasi Bapak atau
yang Bapak jadikan panutan sehingga Bapak menjadi seseorang yang sangat luar biasa? Kalau saya disuruh memilih tokoh panutan yang terbaik bagi saya adalah, dan itu memberikan jaminan buat saya insya Allah, kalau kita istiqomah di dalam keimanan kita, yaitu hanya Rasulullah yang bisa menginspirasi saya. Rasulullah Muhammad itu adalah orang yang sempurna di dalam kehidupannya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lainnya di dalam kesuksesannya. Karena apa? Selain sukses untuk bisa membawa manusia dalam kehidupan kegelapan menjadi kehidupan yang lebih cemerlang, di dalam dunia usaha pun atau dunia pendidikan pun mereka Rasulullah itu adalah sempurna sekali di dalam menginspirasi kita sama-sama ini. Dan itu akan menjaga kita ke depan bagaimana terus akan menjadi ibrah dan mencontoh beliau. Kalau itu nanti berjalan, insya Allah ini akan membawa keselamatan kita mulai dari kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti. Ini yang harus contoh. Jangan memilih contoh-contoh yang nanti tidak bisa memberikan jaminan apa-apa. Karena syafaat Rasulullah itu akan memberikan jaminan kita sukses dunia, sukses akhirat. Terus mungkin Pak, moto atau semboyan yang jenengan jadikan prinsip sampai sekarang bisa disampaikan? Iya, kalau saya prinsip saya cuma manjada wajada. Itu yang harus dikira. Siapa yang mau berusaha, merekalah yang sukses. Itu. Jadi jangan sampai kita itu mengharapkan sesuatu tetapi tidak ada usaha dan keyakinan yang dibangun pada dirinya untuk menjadi sukses itu sendiri. Yang kedua, di dalam Quran itu Allah menyampaikan istilahnya begini, Allah itu mengabulkan sesuai dengan prasangka kita masing-masing. Makanya kita harus berprasangka kepada Allah itu dengan baik, dengan betul gitu nggih. Jangan punya keraguan-raguan. Kalau punya keinginan, menangislah kepada Allah, pasti Allah akan jawab tangisan itu dengan suatu apa yang diberikan sesuai dengan keinginannya. Inna inda doni abdi bi. Allah mengabulkan sesuai dengan prasangka yang ada dalam hati kita. Makanya setiap diri kita itu harus memiliki prasangka yang terbaik. Jangan sampai memiliki prasangka yang tidak baik. Kalau prasangka tidak baik nanti dikabulkan tidak baik, jadi kita susah. Tapi kalau prasangkanya baik pada Allah, apapun ujian yang diberikan itu pasti akan berdampak kepada kebaikan pada kita. Pasti Allah ganti dengan kebaikan itu sendiri. Gitu nak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk bincang-bincangnya. Iya. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.